Halo guys, gimana kabarnya? Semoga dalam kondisi sehat dan dimudahkan rezekinya. Kali ini saya akan membahas film Special Forces tahun 2011. Lalu bagaimana keseruannya? Silakan ambil posisi rebahan dan mari kita tonton sampai selesai. Film berawal di wilayah kota Kabul, Afghanistan. Di sana, kita diperkenalkan dengan seorang jurnalis Prancis yang bernama Elsa Casanova. Ia bersahabat baik dengan seorang informan Taliban yaitu Maina. Elsa sedang mewawancarai Maina untuk membuat artikel mengenai seorang pimpinan kelompok Taliban yang kejam yaitu Ahmad Zayef. Maina juga menceritakan kisah kelamnya saat masih kecil yang ternyata dia pernah dijual kepada keluarga Zayef. Maina lalu mengucapkan salam perpisahan dan memberitahu Elsa bahwa hubungan mereka telah diketahui oleh kelompok Taliban. Oleh karena itu, Maina menyuruh Elsa segera pulang ke negara asalnya mengingat pasukan Taliban kapan saja bisa menangkapnya. Go back and never return. Dengan tergesa-gesa, Maina lalu pergi meninggalkan Elsa. Tak berselang lama, Elsa dihubungi oleh rekannya yang bernama Amin. Ia memberitahu bahwa saat ini pasukan Taliban sedang menuju ke sana dan posisinya dalam bahaya. Kemudian Amin datang menjemput Elsa untuk membawanya pergi ke kota lain. Tapi Elsa mendesak Amin untuk menyelamatkan Maina sebelum dibunuh sama Zayef. Ketika hampir sampai ke rumah Maina, ternyata di sana telah banyak tentara Taliban sedang melakukan penyisiran. Get down. Hai. Mengetahui itu, Elsa tidak mau menyerah. Dia akan minta bantuan kepada rekannya yang bernama Salemani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namun saat mereka bertemu, ternyata ini semua hanya jebakan. Rupanya Salemani juga ketahuan telah berkomplotan dengan Elsa. Amin pun bergegas membawa Elsa melarikan diri, tapi sayangnya mereka malah tertangkap dan ditawan oleh kelompok Taliban. Kabar penangkapan Elsa akhirnya sampai ke pemerintah Prancis. Presiden Prancis serta para pejabat tinggi mengadakan rapat. Mereka meyakini bahwa Elsa telah disandra oleh kelompok Taliban yang dipimpin oleh Zayef. Dari hasil rapat, mereka memutuskan akan mengirim pasukan elit yang dikomandoi oleh Kovacs untuk menyelamatkan Elsa. Saat itu juga pasukan elit diberangkatkan menuju Afghanistan. Sesampainya di sana, Komandan Kovacs bersama rekannya bernama Lukas menuju kamp Gandama, yaitu sebuah kamp militer yang di dalamnya ada tentara Perancis, Pakistan, dan Afghanistan. Kemudian kita diperkenalkan dengan sebuah tim elit yang dipimpin oleh Komandan Kovacs, yaitu Lukas, Marius, Tita, Victor, serta seorang sniper yang bernama Elias. Comme vous l'avez remarqué, on a un nouveau tireur d'élite. Kovacs yang sebagai pemimpin pasukan kemudian memberi sedikit arahan mengenai misi yang akan mereka jalankan. Ia pun menjelaskan bahwa target operasi mereka berada di wilayah pedesaan Pakistan. Di sisi lain, kita diperkenalkan dengan Zayef yang sedang menginterogasi Elsa. Zayef tidak terima jika dirinya dijuluki sebagai sang jagal dari Afghanistan dalam sebuah artikel yang ditulis oleh Elsa. Tak mau namanya tercoreng, Zayef lalu membuat rekaman video dan memaksa Elsa untuk membaca surat pernyataan yang telah ia persiapkan. Namun Elsa menolak membaca pernyataan itu sehingga dia akan dieksekusi. Why aren't you watching? Look at me. Namun Zayef tiba-tiba merasa kasihan dan akhirnya yang menjadi korban adalah Salemani. Dia pun dipenggal tepat di hadapan Elsa. Don't do this. Don't do it. Sementara di ruang rapat petinggi Prancis, para pejabat menyaksikan rekaman pemenggalan Salemani. Mereka yang khawatir akan keselamatan Elsa, Presiden Prancis, serta para petinggi lainnya hanya bisa menunggu dan berharap misi penyelamatan bisa berhasil. Scene beralih ke pasukan elit Prancis yang kini sedang melalui perbatasan Afghanistan. Mereka pun melakukan terjun payung di wilayah Pakistan.
Kemudian bergegas ke lokasi yang diduga menjadi persembunyian Zayev. Di sisi lain, agen rahasia Afghanistan sedang memantau petinggi Taliban yang bernama Zukan Mullah. Terlihat dia memasuki sebuah rumah yang rupanya dia telah ditunggu oleh para pemimpin Taliban yang dinamakan Shura. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dalam pertemuan itu, mereka mengungkapkan kekecewaannya terhadap Zayev yang tak kunjung mengeksekusi Elsa. Sebagian dari mereka pun menganggap bahwa Zayev tak pantas menjadi seorang pemimpin. Zayev yang mendengar itu mencoba meyakinkan mereka kalau dirinya tak akan mengecewakan kelompoknya. ترکی شورا هستن و پیروزی خیش کار میکنی. مرا ناامید مکن. Sementara itu, pasukan elit telah tiba di lokasi persembunyian Zayev. Kovac lalu menyusun rencana penyergapan dan mencari tahu keberadaan Elsa. Ilyas yang sebagai sniper terus memantau area tersebut. Melalui teropongnya, Ilyas menyaksikan proses eksekusi mati para pengkhianat Taliban. Dan sangat disayangkan, salah satunya ternyata adalah Maina. Ilyas meminta izin untuk melakukan kontak senjata, namun Kovac melarangnya karena tindakan itu bukan bagian dari misi. Parce qu'on n'est pas là pour ça. Tepat di depan mata mereka, akhirnya Maina dan beberapa orang lainnya dieksekusi mati. Setelah menunggu cukup lama dan situasi dirasa aman, pasukan elit yang dipimpin oleh Kovac segera melakukan penyergapan. Sementara Ilyas si sniper akan melindungi mereka dari belakang. En piste. Dengan kerjasama tim yang baik serta perlengkapan yang canggih, mereka dengan mudah menghabisi para penjaga. Dan akhirnya pasukan elit berhasil menemukan Elsa dan Amin. Setelah mereka melakukan evakuasi, tak lama kemudian Zayev datang. Anak buahnya memberitahu bahwa pasukan elit telah berhasil membawa Sandra ke arah gunung. Mendengar hal itu, Zayev sangat marah. Dia memerintahkan seluruh anak buahnya untuk mengejar dan membunuh para pasukan elit. Sementara Kovac dan timnya kini bergegas menuju lokasi penjemputan di sebuah pegunungan. Mereka berusaha menghindari kejaran pasukan Taliban. Tapi sialnya nirkabel komunikasi malah rusak akibat tertembak, apalagi pasukan Zayev terus menyerang helikopter dengan menggunakan RPG. Akibat serangan itu, dengan terpaksa helikopter penjemputan harus kembali ke pangkalan. Fini la récupération. Melihat itu, Kovac berusaha mencari cara lain untuk meninggalkan wilayah tersebut. Keesokan harinya, mereka melanjutkan perjalanan di wilayah pegunungan Pakistan. Karena komunikasi mereka rusak dan tidak bisa menghubungi markas, Kovac pun memutuskan untuk berjalan kaki menuju kamp militer Prancis di perbatasan Afghanistan. Mereka akan melewati pegunungan Kaibar yang bisa memakan waktu hingga seminggu lebih. Scene beralih ke kapal induk milik Prancis. Kita diperkenalkan dengan komandan pasukan elit yaitu Laksamana Zinek. Ia memerintahkan seluruh pasukannya melakukan pencarian untuk menemukan Kovac beserta rombongannya. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Pasukan elit harus menghadapi beberapa serangan anak buah Zayev. Hingga keesokan harinya, mereka memutuskan untuk memukul mundur pasukan Zayev yang terus melakukan pengejaran. On vient nous servir le petit-déj. Di momen ini, Marius mulai percaya kepada Amin yang ternyata keluarganya telah tewas dibantai oleh Zayev. Dia pun memberi Amin senapan untuk berjaga-jaga dan melindungi Elsa. Setelah itu, Kovac bersama timnya berusaha menahan puluhan pasukan Zayev yang kembali datang.
Karena kewalahan menghadapi pasukan elit, beberapa anak buah Zayev yang tersisa memutuskan untuk mundur. Mereka melaporkan kepada Zayev bahwa pasukan Kovac sangat sulit dikalahkan. Mendengar itu tentu saja membuat Zayev sangat marah, sehingga ia membunuh salah seorang anak buahnya. Zayev memerintahkan seluruh pasukannya untuk terus menyerang. Singkat cerita, Kovac beserta rombongan akhirnya menemukan sebuah perkampungan. Mereka pun disambut baik oleh para tetua serta para warga desa tersebut. Di sana mereka meminta pertolongan untuk mengisi perbekalan. Saat Kovac sedang bergurau, dan tiba-tiba ternyata Marius ditembak oleh seorang sniper Zayev, sehingga Elias bergegas mencari sniper tersebut. Dengan kemampuannya sebagai seorang sniper pasukan khusus, Elias berhasil mengalahkan sniper musuh. Setelah serangan barusan, mereka mengubur Marius dengan penuh kesedihan. Kemudian mereka bergegas kembali melanjutkan perjalanan. Tak lama setelah mereka pergi, Zayev dan pasukannya tiba di desa untuk mencari keberadaan pasukan Kovac. Zayev yang telah mengetahui jika para tetua sudah menolong orang-orang yang dianggap musuhnya, ia dengan keji membunuh para tetua dan membantai beberapa warga desa. Sementara pasukan elit yang dalam perjalanan tiba-tiba rasa kemanusiaan Amin bergejolak. Ia memutuskan kembali ke desa tersebut untuk membantu para warga lokal dari serangan Zayev. Amin, wait, please. Please, my friend. Elsa meminta Kovac dan regunya supaya membantu para warga desa. Namun permintaan itu ditentang oleh Lukas karena sangat beresiko. Meski sempat terjadi perdebatan, akhirnya Kovac memutuskan untuk membantu warga desa. Ketika Amin mencari Zayev untuk membunuhnya, namun sangat disayangkan Amin malah tewas di tangan Zayev. Sementara Victor juga tertembak di perutnya hingga terluka parah. Beruntungnya Lukas segera datang menolongnya. Karena kondisi yang tidak memungkinkan, Kovac membawa timnya untuk melarikan diri ke tempat aman dengan membawa Victor yang terluka. Namun di sini Elias si sniper memisahkan diri berlari ke arah lain dengan tujuan untuk mengalihkan perhatian agar pasukan Taliban tidak mengejar ke arah teman-temannya. Tapi naasnya, Elias pada akhirnya tertembak setelah ia berusaha mati-matian menghadang pasukan musuh yang mengejarnya. Memasuki hari ke-6, kini mereka sampai di dataran tinggi pegunungan Khaybar. Nampak mereka sangat kelelahan melewati medan yang sangat berat, apalagi pada saat itu sedang turun salju. Kemudian kita diperlihatkan dengan adegan yang cukup mengharukan. Saat mereka kedinginan karena diterjang badai salju, mereka pun saling berpelukan satu sama lain untuk menghangatkan diri. Akhirnya Victor tewas setelah beberapa hari menahan luka tembak di tubuhnya. 3 orang dari pasukan elit telah gugur, kini hanya menyisakan Komandan Kovac, Tik-Tak, Lukas, dan juga Elsa. Dengan tenaga yang tersisa, mereka mencoba bertahan untuk melewati pegunungan menuju wilayah Afghanistan. Singkat cerita, mereka pun berhasil melewati pegunungan Khaybar. Namun ketika mereka hendak mencari tempat untuk beristirahat, tiba-tiba pasukan Taliban menyerang mereka. Ternyata Zayev telah menunggu dan mengetahui kemana mereka akan pergi. Mereka bertiga mati-matian menahan serangan Taliban. Sayangnya dalam pertempuran ini sahabat dekat Kovac yaitu Lukas harus gugur. Sementara Elsa yang sedang bersembunyi, ia ditangkap oleh Zayev. Untung saja, Kovac dengan sigap berhasil menghabisinya.
Setelah pertempuran usai, Kovac lalu mengubur Lukas di tempat tersebut. Nampak ia sangat terpukul dengan kematian sahabatnya. Setelah itu, Kovac, Tik-Tak, dan Elsa mulai meneruskan perjalanan. Mereka pun harus melewati perbukitan yang sangat ekstrim sambil membawa Tik-Tak yang sedang terluka akibat tertembak di bagian kakinya. Namun di tengah jalan, tiba-tiba terjadi longsor. Kovac berusaha menyelamatkan Elsa yang hampir saja tertimpa pecahan batu. Namun kejadian tersebut membuat kaki Kovac terluka akibat tertimpa bebatuan. Kovac dan Tik-Tak memutuskan untuk tetap di sana. Kovac menyuruh Elsa pergi melanjutkan perjalanannya menuju Afghanistan yang masih membutuhkan waktu sehari. Dengan berat hati, Elsa meninggalkan mereka berdua. Setelah melalui perjalanan yang begitu panjang, Elsa pun tiba di sebuah gurun Afghanistan. Karena sudah sangat kelelahan, akhirnya Elsa pun pingsan. Beruntungnya Elsa ditemukan oleh warga setempat dan akhirnya sampai di kamp militer Perancis. Semua orang pun bersukacita dengan kabar baik itu. Begitu juga dengan pihak pemerintahan Perancis yang datang untuk melihat keadaan Elsa. Saat Elsa akan dibawa ke rumah sakit, tapi dia menolak dan memilih membantu Laksamana untuk mencari Tik-Tak dan Kovac. Dan akhirnya mereka berhasil menemukan Kovac dan Tik-Tak yang masih dalam keadaan selamat. Meskipun gagal membawa seluruh timnya dalam keadaan hidup, namun Kovac berhasil membawa Elsa pulang dengan selamat karena hal tersebut merupakan misi utamanya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa like dan subscribe channel ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya.